Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah anugerah terbesar yang Allah berikan bagi umat manusia. Dengan landasan risalahnya lah kita mampu terlepas dari kelamnya kekufuran menuju cahaya iman dan Islam. Lewat perantara syafaatnya lah kita mendapat rahmat Allah di yaumil fazail akbar, di hari kiamat, di hari di mana seluruh manusia mengalami kesusahan dan kebingungan yang dahsyat. Sudah sepantasnya umat Islam mencintai Nabi secara mendalam, tersebab besarnya kecintaan Nabi terhadap umat. Tak pernah sedikit pun Nabi memikirkan keuntungan pribadi dan keluarganya. Segala daya dan upaya Nabi kerahkan semata agar umat ini selamat dunia dan akhirat. Beberapa kali Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi itu Allah utus dari golongan manusia sendiri, bukan makhluk asing, makhluk luar angkasa ataupun bukan manusia, sehingga amat memungkinkan untuk dicontoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Imran ayat 164, artinya sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul Muhammad dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila kita ingin menjadi pengikut Nabi yang sempurna, maka selanjutnya kita melaksanakan segala sunnahnya, mulai bangun tidur hingga malam hari, berupa perbuatan, perkataan, penampilan, pemikiran, perasaan, serta sikap terpuji. Nabi telah tuntunkan bahwa senyum terhadap saudara berpahala sebesar sedekah. Hormati yang tua, kasih yang muda. Tak remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar singkirkan juri ke tepi jalan, walau hanya tuangkan minum ke wadah teman. Muslim sejati tak akan pernah menyakiti orang lain, baik dan perkataan maupun perbuatan. Seringkali baginda Nabi memperhatikan para sahabatnya dengan penuh ketulusan, hingga burung peliharaan sahabat kecil pun tidak dinyatakan kepada pemiliknya. Semua pernah dihargai jadi terpanggil. Pernahlah ditepuk pundak sahabat Mu'adz hingga berbunga menyapa adik kepada sahabat Umar tak kala ia pamit hendak umroh kepada baginda. Ia dan saya ya ta'ad wani, sebuah sapaan yang sangat membungahkan hati sahabat Umar. Sekian hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak merenungi kembali tingkat ketakwaan kita. Paling tidak dalam sepekan ini hingga dipertemukan lagi di tempat ini untuk melaksanakan salat Jum'ah. Hadirin, idealnya tingkat ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat, bukan sebaliknya. Allah sudah memberikan nikmat agung kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan. Tak sedikit saudara kita yang mungkin saja saat ini sedang sakit, belum bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan maksimal, dan tidak punya kesempatan berbuat baik kepada sesama. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita ini mari jadikan pelecut untuk selalu mengoreksi, memperbaiki, sekaligus menguatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan meninggalkan apa-apa saja yang sudah dilarang Allah dan memacu diri untuk lebih bersemangat menjalankan perintah-perintahnya. Ketahuilah bahwa takwa adalah intisari kehidupan manusia dalam menempuh perjalanan di dunia ini. Takwa merupakan bekal terbaik kita untuk memantaskan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai muslim yang baik, tentu saja kita ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kita ini perlu terus didorong dengan motivasi-motivasi yang kuat untuk menjadi hamba yang taat. Motivasi ini boleh saja dimunculkan oleh diri kita sendiri dengan selalu
mengingat bahwa hidup di dunia ini tidak abadi, bahkan hanya Sang Pemberi nyawa lah yang tahu kapan dan di mana kita harus meninggalkan dunia ini selamanya. Oleh karenanya, selama masih diberikan kesempatan di dunia ini, tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan waktu itu dan mengisinya dengan aneka kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan ada 4 pengingat yang bisa menjadi pendorong umat Islam dalam melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat. Umat Islam diharapkan bisa memegang teguh 4 pengingat ini di setiap waktu, tempat maupun kesempatan. Tujuan tiada lain agar umat Islam selalu berjalan di atas jalan yang lurus dan tidak terjerumus pada lubang kemaksiatan. Adapun 4 pengingat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau pergerakan semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Tidak ada satu makhluk yang bisa lepas dari pandangannya. Umat Islam hendaknya bisa merasakan kehadirannya di setiap langkah kehidupan. Guru kepada Nabi Ibrahim dalam mendidik anak, sesungguhnya Allah mengetahui setiap rahasia. Allah selalu menyertaimu di setiap keadaan. Tulis Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Salatul Mu'awana. Dengan ilmu dan iradahnya, Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, baik yang bersifat lahir seperti perilaku anggota tubuh maupun yang bersifat batin, yaitu bisikan-bisikan hati. Jika belum bisa merasakan kehadiran Allah, hendaknya mengingat bahwa semua aktivitas kita terpantau dengan jelas oleh CCTV. Allah meski sedang berada di tempat tersembunyi sekalipun. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, lisan adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Bila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Mengingat hal tersebut, umat Islam hendaknya merasa malu ketika hendak meninggalkan perintahnya maupun ketika mau mencoba untuk melakukan maksiat padanya. Dan untuk yang kedua, merasakan kehadiran malaikat pencatat amal. Sebagai mana diketahui, setiap manusia ditemani oleh 2 malaikat kiraman katibin yang bertugas mencatat amal baik dan buruk. Keduanya dikenal dengan malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid berada di sebelah kanan dan untuk mencatat amal baik, dan malaikat atid ada di sebelah kiri untuk mencatat amal buruk. Ketika tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, umat Islam diharapkan bisa merasakan atau mengingat bahwa setiap gerak-geriknya akan direkam dan dicatat oleh kedua malaikat ini. Di akhirat kelak, semua catatan tersebut akan dibuka kemudian diminta pertanggungjawabannya. Dengan mengingat kehadiran 2 malaikat ini diharapkan bisa mendorong seseorang untuk terus beramal saleh dan mengurungkan niat saat hendak melakukan maksiat. Ketiga, kematian sudah di depan mata. Jika kehadiran Allah dan 2 malaikat pencatat amal belum bisa dirasakan dan belum juga membuat ibadah kita meningkat, maka ingatlah dengan adanya kematian setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Hanya ada waktu dan tempatnya yang dirahasiakan, bisa jadi hari ini, esok, atau lusa. Dengan demikian, pada hakikatnya semua manusia sudah mendapatkan vonis mati. Orang yang sudah divonis mati oleh hakim atau dokter saja biasanya akan menghabiskan sisa umurnya untuk beribadah dengan mengingat adanya kematian yang sudah di depan mata. Diharapkan bisa lebih meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat. Keempat, mengingat janji dan ancaman Allah. Allah menjadikan kebahagiaan dan surga untuk orang yang mau mengikuti aturannya. Sebaliknya Allah juga mengancam penderitaan dan neraka bagi mereka yang bermaksiat. Dengan mengingat pada 4 hal ini diharapkan bisa membuat umat Islam semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, melaksanakan amal saleh dan meninggalkan perbuatan dosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menjalankan ketaatan dengan memperbanyak beribadah merupakan salah satu upaya mempertahankan keimanan dalam diri kita. Sebab tiada cara yang lebih tepat untuk memperkuat iman selain dekat kepada Allah.
Selain iman yang kuat, kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Dengan bertakwa, kita bisa menjadi hambanya yang mulia di sisinya, sebagai firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangan. Amin amin ya rabbal alamin.